Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tafsir ringkas dari ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang puasa atau bulan Ramadan. Dan malam hari ini kita akan membahas bagian akhir dari ayat yang ke-183 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada bagian akhir dari Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar dengan pelaksanaan ibadah puasa kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama mufassirin, kalimat la'allakum tattaqun kita akan jelaskan paling tidak ada dua hal yang sangat penting yang berkaitan dengan kalimat tersebut. Yang pertama, bahwasanya kalimat la'allakum tattaqun ini disebut dengan kalimat li taraji, sebuah kalimat, sebuah ungkapan untuk menunjukkan pengharapan atau untuk menunjukkan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang disukai atau dicintai. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Itulah harapannya ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Untuk apa? Untuk agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, li taraji, mengharapkan sesuatu yang sesuatu itu adalah sesuatu yang disukai atau dicintai. Kemudian yang kedua, pada kalimat la'allakum tattaqun, di situ kata ulama mufassirin ada penjelasan ta'lilah. Ta'lilah itu artinya adalah sebuah penjelasan untuk menunjukkan sebab. Ada sesuatu yang dijelaskan di awal, lalu disebutkan kenapa diperintahkan, kenapa dianjurkan, kenapa disyariatkan. Lalu begitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama, yaitu kutiba alaikumus shiyam,
diperintahkan bagi kalian untuk melaksanakan ibadah puasa, maka sebab diperintahkannya tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan sebuah sebab yang diharapkan dari pelaksanaan ibadah puasa. Ta'lilah, ada sebab dari pensyariatan tersebut, kemudian ada sesuatu yang ingin dicapai, dan sesuatu yang dicapai itu adalah nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya ayat yang mulia ini adalah ayat yang sangat terang. Hasil daripada pelaksanaan ibadah puasa adalah nilai-nilai ketakwaan. Kata Syekh Abdurrahman Nasr As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya beliau mengatakan, fa inna siyama min akbaril asbabit taqwa, sesungguhnya ibadah puasa itu adalah merupakan sebesar-besar sebab untuk meraih nilai takwa kepada Allah. Semua ibadah dalam agama Islam yang disyariatkan itu akan bisa menghasilkan nilai ketakwaan, ketundukan, kepatuhan, nilai mulia daripada nilai takwa. Semua daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari sekian banyak ibadah yang Allah syariatkan, maka ibadah puasa itu adalah akbaru asbab, sebesar-besar sebab. Artinya yang paling besar poin yang bisa menghasilkan nilai takwa itu adalah puasa. Maka beliau katakan akbarul asbabi taqwa, dia sebab terbesar untuk menghasilkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibadah puasa itu dikatakan ibadah yang sangat besar, menjadi sebab untuk meraih nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka beliau katakan li'anna fihi imtisalu amrillahi wajtinabu nahyihi, karena melaksanakan ibadah puasa itu dilaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah perintah. Apapun yang Allah perintahkan yang berkaitan dengan ibadah puasa dilaksanakan. Dan begitu juga dalam pelaksanaan ibadah puasa, segala sesuatu yang terlarang itu ditinggalkan, kita jauhi. Jangan sampai dilakukan hal-hal yang terlarang dalam pelaksanaan ibadah puasa. Lalu beliau mengatakan, anna shaima yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyarab wal jima'i wa nahwiha. Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu yang awalnya boleh, seperti makan, minum, hubungan suami istri, itu asalnya dibolehkan. Tapi ketika dia melaksanakan ibadah puasa itu dilarang. Maka kata beliau, dengan sebab inilah akbaru asbabi taqwa, ibadah puasa itu adalah sebesar-besar sebab untuk meraih nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para jamaah, dengan demikian dapat kita simpulkan kenapa pelaksanaan ibadah puasa itu dapat menghasilkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, bahwasanya ibadah puasa ini kalau kita lihat, dia adalah merupakan ibadah rahasia antara Allah, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbnya. Ya, dia bukan ibadah yang secara zahir, pelaksanaan ibadah puasa yang dilakukan oleh seseorang itu kelihatan. Kalau seandainya mungkin kita melihat ada orang berjalan, ada orang lalu lalang, ada orang mungkin masuk ke masjid, keluar masuk masjid, ya kita tidak bisa tetapkan dia sedang puasa ataupun tidak, kecuali kalau kita tanya, antum puasakah? Ya, kalau dia
mau menjawab ya bahwasanya dia sedang berpuasa, baru kita tahu bahwasanya dia sedang berpuasa. Tapi kalau dia tidak mau menjawab, kita tidak tahu dia sedang puasa atau tidak, karena dia ibadah rahasia. Rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena dia adalah ibadah rahasia, maka sulit untuk ria, sulit terjangkiti penyakit-penyakit ingin dipuji, sum'ah dan lain sebagainya, karena dia adalah ibadah rahasia antara hamba dengan Rabbnya, ya. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, puasa itu menghasilkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa itu dijadikan sebagai penghalang dari godaan syaitan. Ibadah puasa itu dijadikan sebagai penghalang, sebagai penghambat, ya, sehingga syaitan itu tidak leluasa untuk menggoda dia. Nabi SAW pernah berpesan kepada para pemuda agar siapa yang sudah mampu menikah maka menikah, siapa yang tidak mampu, dia masih belum punya kemampuan, sementara fitnahnya begitu besar, syahwatnya sulit dikendalikan, maka Nabi katakan alaikum bisyam, alaihi bisyam, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan lebih bisa menundukkan hawa nafsu. Nah, lihat bagaimana Nabi jadikan ibadah puasa untuk menghambat, untuk mudahnya syaitan untuk menggodanya. Ya, kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwasanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak sama dengan ibadah yang lain. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang bisa menghambat cepatnya, derasnya rayuan syaitan. Bagaimana tidak? Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum. Dia tidak makan, dia tidak minum. Sementara makan dan minum itu bisa menguatkan syahwat, ya, bisa membuat syahwat itu lebih besar atau lebih kuat. Kalau dia tinggalkan makan dan minum, maka kesempatan untuk besarnya, kuatnya syahwat itu sangat-sangat kecil, ya, sehingga syahwatnya melemah. Begitu syahwatnya melemah, maka syaitan tidak memiliki jalan atau tidak memiliki senjata, sehingga dia tidak leluasa untuk menggoda anak Adam. Ya, sehingga pantaslah pada jamaah puasa itu bisa menghasilkan nilai takwa, karena puasa itu dapat menghambat godaan-godaan syaitan, sehingga dia tidak leluasa untuk menggoda kita. Kemudian yang ketiga, para jamaah, dalam pelaksanaan ibadah puasa itu terkumpul 3 kesabaran sekaligus. Inilah yang membuat puasa itu menghasilkan nilai-nilai ketakwaan. Sedangkan nilai sabar itu adalah nilai yang sangat tinggi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah ya harus memiliki nilai kesabaran. Tidak ada ibadah yang mencakup semua nilai sabar kecuali ibadah puasa. Kata ulama, sabar itu ada 3 secara umum. Ya, pertama adalah sabar menjalankan ketaatan, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yaitu sabar dalam meninggalkan sesuatu yang dilarang. Yang ketiga adalah sabar terhadap takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 sabar ini sekaligus ada dalam pelaksanaan ibadah puasa. Ya, sabar menjalankan ketaatan, karena ini perintah Allah. Puasa itu perintah Allah. Kita laksanakan, kita tunaikan. Ya, yang kedua adalah dalam pelaksanaan ibadah puasa ada larangan. Jangankan dari hal yang haram, dari hal yang boleh saja asalnya, yang hukum asalnya mubah, kita dilarang untuk memakannya atau untuk melanggarnya dari hal-hal yang terlarang tersebut, padahal asalnya boleh. Maka kita sabar terhadap hal tersebut.
terhadap yang diperintahkan sabar, terhadap yang dilarang sabar kita meninggalkannya. Ada waktunya nanti, ada masanya. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melaksanakan ibadah puasa ya tentu lemah, lapar, haus, sebagian merasa sulit, berat. Ya, badan kita tidak maksimal sebagaimana biasanya. Semua hal tersebut adalah ketentuan Allah, kelemahan atau sesuatu yang menimpa dari kita, kesulitan, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keistimewaan daripada puasa. 3 kesabaran sekaligus terkumpul, dan Allah katakan ajruhum bighairi hisabin. Pahala mereka tanpa hisab, artinya tanpa batas. Hanya Allah yang mengetahui jumlah, ya, bilangan pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang keempat, nilai puasa itu menghasilkan nilai takwa, karena ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan ketika puasa, termasuk yang asalnya boleh. Makan, minum, hubungan suami istri asal hukumnya boleh, tapi ketika sedang puasa tidak boleh, dilarang. Artinya dari perkara yang mubah saja bisa kita tinggalkan, apalagi perkara yang haram. Yang jelas-jelas mubah saja kita tinggalkan dan bisa kita tinggalkan, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah nilai besar daripada nilai takwa adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terlatih meninggalkan sesuatu yang terlarang. Jadi itu seharusnya menjadi karakter kita para jamaah. Karena itu para ulama kita mengatakan, ya, seseorang itu berhasil atau tidak ketika dia melaksanakan ibadah puasa itu bukan pada saat dia sedang puasa, tapi setelah dia melaksanakan ibadah puasa. Ada enggak pengaruhnya dalam hidup dan kehidupannya? Ya, dalam hidup dan kehidupannya ada enggak pengaruh terhadap ibadah puasa yang dia lakukan? Kalau ada pengaruh kebaikan, itu tanda puasanya sukses, berhasil. Dia telah meraih keuntungan yang besar dari ibadah puasa yang dia lakukan. Dia telah meraih apa yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun, sehingga dia menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang berikutnya, puasa itu meraih nilai takwa karena orang yang melaksanakan ibadah puasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi. Kalau yang awal tadi kita sebutkan, puasa itu sulit untuk riya. Sulit untuk riya. Tapi walaupun puasa sulit untuk riya, tapi puasa itu mudah untuk berpura-pura. Pura-pura puasa itu mudah. Dan sebagian besar insya Allah orang percaya kalau kita pura-pura puasa, ya. Dan sangat mungkin seseorang dia puas makan, puas minum di siang hari Ramadan, masuk ke dalam rumah dikunci pintu, masuk lagi ke dalam kamar, tidak ada yang lihat, tidak ada yang saksikan, orang-orang di sekelilingnya, dan bisa dia lakukan makan minum sepuasnya. Lalu nanti keluar dia ngaku dia sedang puasa. Ditanya oleh orang, kau puasa? Aku puasa. Dan kita pun juga percaya. Ya, mudah baginya untuk berpura-pura. Tapi kan tidak mau kita lakukan. Kalaupun kesempatannya ada, tidak mau kita lakukan. Ya, contoh kecil sajalah waktu kita berwudu. Ada saudara kita berwudu di samping kita. Kalau seandainya waktu berwudu kita telan sedikit air, kawan kita di samping tidak tahu kita sedang menelan air dengan sengaja. Tidak tahu dia. Dia pun juga tidak bakal nanya. Ya, karena dia yakin dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi juga tidak mau kita lakukan. Kenapa? Muraqabah, merasa diawasi oleh
Allah Subhanahu wa taala, dan ini tingkatan tertinggi dalam agama Islam, dalam agama kita, ya, yang disebut dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, ketika engkau melaksanakan ibadah puasa atau ibadah yang lain, engkau seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Baik, yang berikutnya para jamaah, puasa itu menghasilkan nilai takwa karena umumnya orang yang melaksanakan ibadah puasa itu memperbanyak ketaatan. Umumnya demikian. Ya, umumnya orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia tidak merasa puas hanya dengan satu ibadah puasa saja. Dia akan tambah ibadah yang lain. Dan entah bagaimana hati kita pun tertarik, ringan untuk mengambil Al-Quran. Kita buka, kita baca secara rutin selama 1 bulan. Hati kita ini tertarik, mudah. Ya, kalau hari-hari yang lain kadang-kadang hati kita ini berat, malasnya luar biasa. Ya, dipaksakan baru kadang-kadang itu pun antara mau dengan enggak. Tapi waktu bulan puasa, walaupun mungkin enggak ada orang lihat, enggak ada orang saksikan, hati kita ini begitu mudah. Dan itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bagaimana hati-hati hamba itu diarahkan kepada kebaikan. Ya, makanya umumnya orang yang melaksanakan ibadah puasa memperbanyak amal saleh. Pada siang hari dia berpuasa, ditambah lagi dengan zikir, ditambah lagi dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, atau dia mungkin merutinkan sedekah dan infak. Ya, sedekah dan infak. Pada malam hari dia tarawih, iktikaf sebentar di masjid, tambah lagi dengan baca Al-Quran lagi. Ada yang sampai larut malam membaca Al-Quran, terus seperti itu, memperbanyak amal kebaikan dan amal soleh. Ya, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah puasa itu menghasilkan nilai ketakwaan. Di antaranya adalah karena ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita merasakan penderitaan orang-orang miskin. Jadi ibadah sosialnya pun juga muncul dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kepedulian sosial juga muncul. Makanya di akhir Ramadan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat sebagai kepedulian sosial kita, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah dengan berbuat baik kepada manusia, menyantuni orang-orang yang lemah, mencukupkan orang-orang yang terkurang. Ya, sehingga nanti ketika 1 Syawal datang, hari raya, tidak ada lagi yang kelaparan, tidak punya makan, tidak punya persiapan, tidak punya bekal. Ya, jadi itu benar-benar dirasakan bagi orang yang sedang berpuasa. Karena kalau hanya sekedar teori, kadang-kadang kita ini kurang mengena. Ya, orang miskin itu kelaparan diceritakan dari awal sampai akhir. Ya, kadang-kadang kita kurang mengena. Nah, supaya mengena, kau cobalah gimana lapar ya. Kau rasakanlah gimana lapar, bagaimana serba kekurangan, bagaimana serba keterbatasan. Kau cobalah. Nah, waktu kita sudah mencoba, disitulah kita akan benar-benar merasakan. Begitulah penderitaan orang-orang miskin. Ya, mungkin kita tidak akan berpikir di kampung kita, di tetangga kita udah pada cukup semua. Mungkin, tapi di sana kan banyak masih. Ya, kalau tidak di kampung kita, di kampung sebelah. Kalau tidak di kota kita, di kota sebelah. Kalau tidak di negara kita, di negara lain. Kan sering kita baca berita bagaimana orang-orang kelaparan. Ya, tidak punya makanan. Sehingga ada yang mati kelaparan. Anak-anak, orang-orang tua, perempuan mati kelaparan. Ya. Nah, para jamaah, dengan puasa itu melatih kita untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah puasa itu menghasilkan nilai takwa juga, karena ibadah puasa itu adalah benteng
benteng bagi seorang mukmin dari 3 perkara yang sangat membahayakan. Dia adalah junnatun, kata Nabi. As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari sesuatu yang sangat membahayakan dia. Ya, apa yang membahayakan dia itu sehingga puasa itu menjadi benteng baginya? Pertama adalah perisai, benteng pelindung dari api neraka, sehingga dia diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hadisnya kan banyak. Salah satunya adalah inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Ya, masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut adalah orang-orang yang berpuasa. Ketika mereka sudah masuk, maka pintu tersebut dikunci dan tidak ada seorang pun lagi yang masuk, kecuali untuk khusus bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Itu menunjukkan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Yang kedua, puasa itu adalah benteng dari syahwat yang tidak terkendali. Syahwat yang tidak terkendali. Karena syahwat yang tidak terkendali itu sangat membahayakan. Syahwat yang berkaitan dengan kecintaan kepada harta, kepada lawan jenis, kepada makan dan minum, kepada hal-hal yang lain. Ya, maka dengan puasa itu menjadi tameng bagi dirinya sehingga dia selamat. Karena orang kalau sudah menuturkan hawa nafsu, maka kata Allah, "Wa man adallu", siapakah orang yang paling sesat dibandingkan dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya diikuti. Nah, dia paling sesat dan dia akan celaka dan binasa. Dan yang ketiga, para jamaah, ibadah puasa ini juga sebagai benteng dari penyakit. Ya, dan kita kira semua ahli kesehatan sepakat puasa itu sangat berfaedah, sangat bermanfaat. Ya, berfaedah dan sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Walaupun kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan bukan tujuannya untuk itu, tapi itu hanya bonus yang Allah berikan kepada kita. Artinya kalau puasa pasti sehat jika dikerjakan dengan baik dan benar. Ya, tapi kadang-kadang kita pun juga heran, ada orang makin puasa makin besar badannya, makin buncit perutnya. kita pun tidak paham itu sehat tidak. Kenapa? Karena terkadang puasa dia itu hanya pindah jadwal makan. Ya, hanya pindah jadwal makan. Memang siang tidak makan, tapi pas maghrib, pas isya dijamaknya semua. Ya, dijamaknya semua. Apalagi kalau bulan puasa, makanan serba ada, serba rupa, serba warna, macam-macam, memunculan. Yang biasa tidak muncul, muncul semua. Apa tidak tergiur kita? Apa tidak makin besar perut? Ya, akhirnya sakit. Mana pulihan puasa? Nah, itu perlu untuk diperbaiki itu. Pola makan hal-hal yang demikian. Itu ditinggalkan kebiasaan buruk demikian. Ya, baik. Itu penjelasan dari bagian akhir daripada firman Allah, la'allakum tattaqun. Dan kita sudah menyelesaikan ayat yang 183. Ya, dengan ringkas sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama mufassirin. Kita akan masuk ayat yang ke-184. Al-Baqarah 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. 184. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, bahwasanya ibadah puasa itu
adalah ibadah yang diperintahkan beberapa hari dengan hari-hari yang tertentu, ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu. Maka siapa ya di antara kamu yang sakit atau dalam keadaan perjalanan, sakit atau dalam keadaan perjalanan, lalu dia tidak berpuasa dengan sebab itu, maka wajib baginya untuk mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan, sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dilaksanakan, dikerjakan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu yang lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, ini ayat yang ke-184. Baik, ayat ini pun juga akan kita coba mengkajinya dan membahasnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama mufassirin. Pertama, para jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada awal ayat, ayyamam ma'dudat. Artinya adalah pada hari-hari tertentu. Pada hari-hari tertentu. Apa makna daripada kalimat ini? Para ulama mufassirin menjelaskan, pertama, awal dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menfirmankannya, kalimatnya dalam bentuk mansub. Mansub itu secara umum fathah lah, fathah. Ayyamam ma'dudat. Jadi kata-kata ayyam itu difathahkan. Ya. Kenapa itu dibahas? Karena secara umum itu menyelisihi kaidah bahasa Arab. Seharusnya di awal-awal dari ayat itu biasanya didommahkan, marfu'. Ya, karena itu asal daripada sebuah isim, dia dimarfu'kan. Dan biasanya tanda marfu' itu adalah dengan dhammah. Ya, ayyamun ma'dudat. Tapi di sini difathahkan, ayyamam ma'dudat. Kenapa dibaca fathah? Kata ulama mufassirin, karena kedudukan dia adalah sebagai maf'ul. Maf'ul itu artinya objek. Dalam kaidah bahasa Arab, setiap objek itu dimansub. Salah satu tanda mansub adalah fathah. Ada kalimat yang dibuang. Asalnya kalimatnya adalah sumu ayyamam ma'dudat. Sumu, puasalah kalian. Puasalah kalian. Kapan? Ayyamam ma'dudat. Pada hari-hari tertentu. Jadi ayyam itu adalah merupakan maf'ul, objek dari perintah tersebut. Apa perintahnya? Sumu, berpuasalah kalian. Tapi kata-kata sumunya itu dihilangkan. Takdirnya ada di situ. Kata-kata perintah sumu, berpuasalah. Ya, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham, dengarkan aja. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah bahasa Al-Qur'an. Sangat indah dan sangat dalam. Sehingga ayat ini punya hubungan dengan ayat yang sebelumnya, 183. Yang kedua, para jamaah, para ulama mufassirin menyebutkan, di awal-awal Islam dulu, di awal-awal Islam sebelum turun ayat Al-Baqarah 183, ya, di awal-awal Islam ada puasa yang memang juga diwajibkan, yaitu 3 hari setiap bulan, atau pelaksanaan ibadah puasa Asyura. Umat Islam dahulu termasuk Nabi dan sahabat itu biasa puasa 3 hari setiap bulan.
atau melaksanakan puasa Asyura, dan itu mereka anggap sesuatu yang sudah wajib sehingga tidak ditinggalkan. Kapan datang waktunya mereka puasa 3 hari setiap bulan atau puasa Asyura. Makanya firman Allah ayyamam ma'dudat itu ada 3 tafsiran di sisi para ulama. Ayyamam ma'dudat di beberapa hari tertentu. Tafsiran yang pertama mengatakan ayyamam ma'dudat itu adalah ibadah puasa di bulan Ramadan yang dimaksudkan. Ibadah puasa, ya, sebagaimana yang kita laksanakan dan kita kerjakan setiap bulan Ramadan. Tafsiran yang kedua, ada ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah Yaumul Bid, pertengahan bulan Ramadan, pertengahan setiap bulan. Ya, 3 hari setiap bulan pertengahan. Itu yang dimaksudkan dengan ayyamam ma'dudat, kata sebagian ulama. Dan sebagian ulama juga mengatakan, dan ini tafsiran yang ketiga adalah hari Asyura, berpuasa pada hari Asyura. Tapi di antara 3 tafsiran tersebut yang kuat dan yang paling masyhur di kalangan ulama adalah tafsiran yang pertama. Tafsiran pertama, dan ini kebanyakan ulama ahli tahqiq menyebutkan demikian. Yang dimaksudkan dengan ayyamam ma'dudat itu bukan 3 hari setiap bulan, bukan juga hari Asyura, tapi yang dimaksudkan adalah berpuasalah kalian di bulan Ramadan selama 1 bulan. Ya. Karena apa? Karena ayat ini berbicara tentang puasa Ramadan. Makanya nanti ayat 185 itu akan disebutkan bulan apa, waktunya kapan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran, yaitu bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi ayat yang berikutnya menguatkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ayyamam ma'dudat itu adalah bulan Ramadan, berpuasa sebulan penuh pada bulan tersebut. Allahu a'lam. Kemudian masih berkaitan dengan kalimat ayyamam ma'dudat. Kata ulama tafsir, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyamam ma'dudat, puasa di bulan Ramadan itu ditentukan dilaksanakan beberapa hari. Kalimat beberapa hari ayyamam ma'dudat itu dalam bahasa Arab menunjukkan hari yang tidak lama. Bahkan sebagian ahli bahasa mengatakan, ya, ma'dudat itu adalah hari-hari yang berbilang mulai dari 3 sampai 10 atau 3 sampai 9. Ya, berarti ibadah puasa Ramadan itu tidak sebulan penuh. Karena apa? Karena kalimatnya ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Tentu tidak seperti itu yang difahami. Karena ulama tafsir menjelaskan bahwasanya ketika Allah menyebutkan ayyamam ma'dudat, padahal puasa Ramadan itu sebulan penuh, paling lama 30 hari, maka itu punya tujuan. Apa tujuannya? Untuk menggambarkan dan untuk sebagai berita dan sebagai pendorong bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadan itu mudah untuk dilakukan, dan kadang-kadang dia berjalan tidak terasa. Nampaknya hanya seperti beberapa hari saja. Ya, cobalah kita alami setiap bulan Ramadan ketika kita puasa. Puasa kita tahu-tahu dah 3 hari tidak terasa. Tahu-tahu dah 1 pekan. Ya, berjalan lagi dah 2 pekan, tidak terasa. Sibuk kita ini, sibuk itu, dah 3 pekan. Ya, sibuk lagi kita ini dan itu segala macam, kita jalankan ibadah puasa, ternyata esok nak raya dan terasa dan nak raya katanya hanya beberapa hari saja rasanya. Ya,
Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, sehingga tidak tergambar dalam benak manusia dan kaum muslimin ibadah puasa itu lama. Ya, kalau lihat angkanya, lamanya nih 30 hari, sebulan. Ya, tapi dijalankan terasa sebentar. Ya, ringan kita laksanakan. Kalaupun berat, ada kemudahan dalam agama Islam. Ayyamam ma'dudat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih ayat 184. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaklah dia mengganti pada hari-hari yang lain dari ibadah puasa yang dia tinggalkan karena sebab sakit atau safar. Berarti di sini ada keringanan. Ya. Nah, ayat ini para jamaah pertama menjelaskan betapa mudahnya syariat Islam. Betapa mudahnya untuk kita laksanakan dan untuk kita tunaikan. Karena setelah Allah mewajibkan ibadah puasa, kutiba alaikumusiyam, wajib pelaksanaan puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang sakit, siapa yang safar, siapa yang punya halangan sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka dia diberikan rukhsah, dia diberikan kemudahan dan keringanan untuk tidak puasa tapi diganti pada hari-hari yang lain. Ya, dan ini menunjukkan betapa sayang dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa mudahnya dalam agama Islam pelaksanaannya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah sebutkan ada dua alasan termasuk orang yang dibolehkan untuk tidak puasa. Pertama adalah orang sakit, dan yang kedua adalah orang yang safar. Nah, kita ingin tahu dulu orang sakit. Apa definisi orang sakit itu? Definisi orang sakit itu kata ulama, orang sakit itu adalah orang yang keluar keadaan normalnya, orang yang keluar dari keadaan normalnya pada badannya. Ya, jadi pada badannya itu tidak normal. Ada yang mungkin terkurang, ada yang mungkin agak terganggu, sehingga dia dikatakan sakit. Ya, tidak normal keadaan badannya, ada yang terganggu. Nah, itulah secara umum makna dari orang sakit. Makanya setiap keadaan yang tidak normal pada badan, yang biasanya umpamanya hidung kita mudah bernapas tuh jadi sumbat, itu tidak normal itu. Yang biasanya kita mudah berbicara tiba-tiba tersumbat, tidak bisa ngomong, sakit. Yang biasanya badan kita nyaman tiba-tiba panas, lemah, loyo, itu tidak normal. Atau hal-hal yang lain. Nah, cuman kan ada yang terasa berat, ada yang masih ringan, ada yang berat, ada yang ringan. Ya, nah berkenaan dengan ibadah puasa para jamaah, berkenaan dengan ibadah puasa, karena keadaan orang sakit itu macam-macam. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan berkenaan dengan ibadah puasa maka ada 4 kondisi orang yang sakit, dan itu nanti disesuaikan dengan kondisinya masing-masing berkenaan dengan ibadah puasa apa yang harus dia lakukan. Ya, nanti akan kita lihat. Baik, sudah masuk waktu Isya. Ya, silakan azan dulu.
Allah. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة محمد والصلاة والقدر وباس مقام. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang sakit itu beberapa macam, paling tidak ada 4 kondisi, dan masing-masing sesuai dengan hukumnya yang berkaitan dengan ibadah puasa. Yang pertama adalah yaitu orang yang sakit sangat berat baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan kalau seandainya dia melaksanakan ibadah puasa, dia paksakan, berbahaya, mungkin bisa mengancam jiwanya, atau penyakitnya makin parah, atau lama sembuhnya, ya, lama sembuhnya, atau mungkin sembuh penyakitnya tapi muncul penyakit yang lain, ya, sehingga bertukar menjadi penyakit yang lain. Sangat-sangat mengkhawatirkan, berat. Maka orang seperti ini wajib untuk tidak berpuasa pada waktu itu. Wajib untuk tidak berpuasa. Kalau diharapkan sembuh, nanti tinggal dia ganti pada hari yang lain, diqadha. Tapi kalau seandainya penyakitnya menahun, yang mungkin tidak ada harapan sembuh, ya, maka dia cukup untuk membayar fidyah, mengganti dengan makanan. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ada seseorang yang sakit, mungkin dia masih mampu untuk berpuasa. Katakanlah dia masih mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi sangat berat baginya untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Maka orang yang seperti ini, para jamaah,
dianjurkan untuk tidak berpuasa. Jadi lebih baik dia tidak berpuasa dulu. Ya, nanti dia ganti pada hari yang lain pada saat dia sudah sehat. Walaupun mungkin dia masih mampu. Ya, tapi sangat berat, sangat sulit. Nah, dia dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang kalau melaksanakan ibadah puasa itu mengkhawatirkan, ada sesuatu yang khawatir. Mampu sih mampu, ya, tapi ada kekhawatiran saja. Mungkin tidak begitu merasa berat. Dalam kondisi sakit tersebut, kalau dia melaksanakan ibadah puasa, dia merasa khawatir. Ya. Dan kekhawatiran itu kan bukan merupakan sebuah kepastian ataupun sesuatu yang pasti akan terjadi, tapi kemungkinan akan terjadi ini, akan terjadi itu, sehingga timbullah kekhawatiran dia. Ya, maka orang yang demikian, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, orang yang demikian maka hendaklah dia berpuasa sampai di mana kemampuan dia nanti. Artinya dia coba dulu. Ya, dia coba dulu. Sama mungkin orang yang berat pekerjaannya sangat berat. Ya, orang yang punya pekerjaan yang sangat berat, yang tidak bisa lagi ditinggalkan pekerjaan itu, kalau seandainya dia tinggalkan, mudarat bagi dirinya, bagi keluarganya dari segi nafkah, tidak bisa memberikan nafkah untuk dirinya, dan itu hanya pekerjaan satu-satunya, tidak bisa dia lakukan yang lain. Maka orang seperti ini boleh untuk dia tidak berpuasa, nanti bisa dia ganti, tapi dia harus berpuasa dulu sampai di mana nanti kemampuan dia. Ya, jangan sampai dari awal tidak punya niat untuk puasa. Jadi sahur pun ngapain dan sahur? Ya, aku nak keraji hari itu. Ya, bakal nasi lagi kan. Dia coba dulu sampai di mana kemampuan dia. Ya, kalau seandainya memang sudah tengah hari, memang sudah betul-betul dia darurat, tidak bisa lagi, ya sudah, dia buka waktu itu, nanti dia ganti pada hari yang lain. Sama seperti orang yang sakit demikian, yang merasa khawatir ya tentang penyakitnya. Kemudian yang keempat adalah orang yang sakitnya itu sangat ringan. Kalau dia melaksanakan ibadah puasa, tidak pengaruh sama sekali. Tidak ada pengaruh. Kalau dia berpuasa pun tidak ada pengaruh, karena penyakitnya ringan. Mungkin pilek umpamanya, ya, tenggorokan sakit, gatal-gatal, apalagi mungkin ya sakit perut lah, ya masuk angin, ya, atau badan capek, kapak. Itu penyakit yang ringan, yang tidak memberikan pengaruh kalau dia puasa. Dan jangan sampai dengan alasan itu lalu tidak puasa, gara-gara batuk, gara-gara pilek, gara-gara gatal, tenggorokan kering. Ya, kenapa dan puasa? Pilek, ya, sumbat, hidung sumbat. Ya, nah itu. Kalau dia tinggalkan puasa, maka hukumnya haram dan wajib baginya untuk tetap melaksanakan ibadah puasa. Ya, baik para jamaah, itu 4 kondisi yang disebutkan oleh beliau. Ya, mudah-mudahan bisa kita fahami dan mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu yang berkaitan dengan kalamullah, yang berkaitan khusus tentang puasa dan Ramadan. Baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.